Ibu nikah udah berapa tahun sampai sekarang? 23 tahun. Ternyata suami saya yang saya nikahi itu adalah wanita. Aku ini perempuan normal loh. Aku bukan les. Fisiknya, omongannya 99% laki. Bukan kayak Lucinta lo itu kan digawi-gawi. Setelah 1 tahun menikah, dia ngomong kalau dia adiknya JH, pengusaha jalan tol. Malamnya, dia menuntut, karena kamu sudah married sama aku nggak mau kalau kamu masih perawan. Pakai apa, Bu? Ya pakai alat dari karet kayak di gitu loh. 15 Juli mengawini asal Blitar, 30 Juli mengawini aku loh di Surabaya. Si pelaku ini emang hobi main perempuan dan nikahnya nggak cuma sekali 2 kali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pasadena, California, Amerika, dan juga dari Surabaya, Indonesia, dan juga dari Jakarta, Indonesia. Inilah dia The Real Rumah Uya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Oke. Di sini ada seseorang ibu, namanya Ibu Santi, ya, dan juga Mbak Indi. Di mana Ibu Santi ini punya kasus dia menikah, ya, dengan suaminya, yang ternyata suaminya itu adalah seorang wanita. Jadi dia merasa ditipu, ya, Bu Santi, gitu ya? Ya, betul. Ya, jadi ternyata suami Ibu Santi ini adalah wanita dan mereka menikah resmi di catatan sipil, ya. Ya. Nah, bukan hanya itu saja, tapi Bu Santi juga merasa ada kerugian, ya. Ya, dibilang kerugian ya pasti toh, Kak Uya. Ya, bukan hanya imaterial, tapi juga ada hubungan Ya, dengan kasus-kasus selanjutnya, ya. Oke, iya, dan benar. nanti kita akan bahas, ya. Dan ini juga ada Mbak Indi yang merupakan sahabat Mbak Santi, teman Mbak Santi yang memviralkan kasus ini, tapi materi TikTok ya, di mana sih? Iya, Iya, karena kan TikTok itu. ini ID Di saya mana? kan diblokir. Terus akhirnya pinjem ID-nya Mbak Indi gitu loh, Kak Uya. Oke, jadi konten Mbak Santi di TikTok di blok terus di apa di take down terus. Eh, setelah 1 bulan yang lalu kan viral. Iya, iya. Terus saya dipanggil Polda, disuruh take down. Lah saya kan nggak mau. Nah, tunggu, Orang tunggu, baru tunggu. viral. Dipanggil Polda disuruh take down. Iya, Ya, nyuruh todong Polda. Oke, terus iya abis itu nggak Polda. mau, ya. Saya kan nggak mau. Saya ngomong orang baru viral kok, view-nya aja belum 1 juta kok disuruh take down. Oke. Terus Terus, akhirnya tetap 2-3 hari hilang, di take down dan di blok, nggak bisa nge-add orang. oke, kalau Mbak Indi abis itu memviralkan juga. Ya, terus saya bilang waktu itu kenal di komen-komen gitu loh, ditolong Mbak Indi Oke, itu. oke. Ya, terus gimana Mbak Indi? Berapa kali Ya, kontennya hilang? Jadi ini kita viralin itu di Twitter juga, di TikTok juga. Nah, jadi Iya. kemarin itu eh, baru yang naik viral itu di hari Kamis, pagi Kamis itu kan kita upload. Nah, Hmm. setelah sampai malam itu nambah viewsnya. Sampai pagi ini pagi Sabtu, pagi Sabtu itu total viewsnya udah sampai 20,9 M. Followers kita juga udah naik jadi 20,5K, terus juga mendapatkan like itu 1,6 M. Tapi ketika saya bangun pagi di pagi Sabtu itu akunnya sudah hilang. Tapi memang dari Akunnya malam hilang. itu, iya, video-video kita itu kena take down terus. Terus di malam sekitar jam 3 pagi itu ada peringatan akun, katanya akun ini bakal dicekal gitu karena melanggar Oke. beberapa Nah, panduan oke. komunitas Nanti gitu. kita akan bahas, ya. Pertanyaannya, siapa sih orang ini, gitu kan, ya? Yang bisa melakukan ini pasti bukan orang biasa, kan? Oke. Dan kita akan langsung bahas ke permasalahannya, ya. Oke, tapi sebelumnya juga saya pengen minta doa restu juga sama penonton saya, karena insya Allah saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Begitu pula istri saya Astrid juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD dari PAN untuk Dapil 7 Jakarta Selatan, untuk Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggerahan, dan juga Cilandak. Oke, kita akan mulai dengan Mbak Santi dulu, ya. Mbak Santi pada saat itu menikah dengan siapa? dengan ini
Nardinata Marsioni Suhaimi. Pakai KTP itu kau ya. Nardinata. Marsioni Suhaimi. Oke. Namanya. Kenal di mana sama dia nih? Yang Kenalnya pertama-tama kan saya dikasih nomor telepon sama temen. ya. Akhirnya beberapa hari saya yang SMS dia. Waktu itu kan tahun 2000 kan nggak ada WA. Jadi pakai Oke. SMS. Terus Oke. kenalan-kenalan, akhirnya disambut gitu. Pada waktu itu awal bulan Juni tahun 2000. Oke. Setelah itu bersambut lah. Setiap hari dia telepon. Dia ngomong kalau sekarang ini aku liburan di Eropa. Dia bilang gitu. Oh, orang Setelah kaya itu, nih berarti ya. ya, iya. Tapi kan saya nggak Iya. tahu. Oke. Terus Oke. habis gitu, tanggal 26-nya Juni, dia datang ke Surabaya bersama kakaknya untuk ketemu langsung dengan aku gitu loh. Aku dijemput di kos-kosan. Waktu itu saya kos deket kantor kerjaan karena rumah kakak saya kan di Tandes jauh. Oke, itu berarti 23 tahun yang lalu ya. Ya, tahun Iya. 2000. Pada saat itu grup saya Tofu baru muncul tuh. Baru rekaman. Jadi saya masih Aku muda, nggak belum tahu. nikah ya. Mbak Ya juga iya pada saat saya itu menikah. Berarti kurang lebih kita seumur kali ya, mungkin ya. ya Oh tahu enggak, kayaknya Mbak lebih tua deh. Mbak enggak berapa lah. umurnya? Tahun 65, 64, Oh iya iya iya, 64 saya masih lahirnya. jauh lebih muda berarti Bu. Iya iya. Coba Iya. pada saat itu saya lagi mekar-mekarnya tuh grup Tofu tuh ya kan. Sekarang saya rilis ulang lagunya Mimpi Terindah Uya Family ya. Lanjut Pak. Iya iya. Nah, yaitu terus datang kenalan, dijemput untuk makan di restoran di Jalan Kertajaya situ. Terus habis Oke. gitu dia cerita, sempet waktu di rumah makan aku tanya, "Loh, namanya siapa sih?" Akhirnya dia menunjukkan KTP. Nama Oke. itu Nardinata Marsioni Suhaimi. Suaranya Dan perempuan laki ya? kok perempuan. Logat, fisiknya, omongannya, semua deh, rambutnya cepat. Udah 99% laki. Oke. Laki. Jadi benar-benar Iya, dia kayak laki. logatnya laki-laki. Iya. Terus bajunya Oke. yang banyak kantongnya pakai camel itu loh. Nggak benar-benar suaranya berarti itu laki-laki. Laki, Oke. pokoknya laki. Oke, and then? Terus habis itu kenalan sempet juga menunjukkan akte kelahiran. Namanya juga sama, Nardinata Marsioni Suhaimi. Iya. Dan waktu itu kan juga bodinya, fisiknya itu kan payudaranya kan nggak ada. Oke. Ya memang ya agak gendut lah, mungkin 100-an lah. Wong tingginya itu kurang lebih 175 ya. Oke. Jadi dia kenalan. Terus dia ngomong, kalau aku ini kerja sebagai manajer di handphone. Karena kakaknya kandung loh ya, kakaknya kandung adiknya, kakaknya dia itu membuka distributor HP. Enggak, tunggu, kakak kandung. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gimana? Itu ya kakaknya Sari Yusuf Kait. Jadi nggak mungkin, Bu. keluarga gitu loh. Keluarga Masa sih itu kandung. kan? Oke, lanjut deh. Oke, terus? Terus di situ mengenalkan sebagai manajer di kantor kakaknya itu. Orang yang Ibu sebut tadi kan pengusaha kaya banget, terkenal di Indonesia. Iya, ada restoran pengusaha kan jalan tol. Iya, itu kakaknya Sari kakaknya. Ya, benar, Bu. Ini bukan fitnah nih, Bu ya? Loh, beneran nih, Bu? Ya enggak lah. Saya punya buktinya. Apa dia ngaku-ngaku aja kali? Loh, enggak. Memang benar. Dan saat itu masih belum cerita, belum tahu kalau dia Oke. Gitu loh. Oke. Maaf, Bu. Kadang-kadang saya kaget nih, nggak percaya saya terus terang ya. Iya. Oke, terus? Dan waktu itu aku juga belum kenal. Dia kan belum cerita, baru aja hari pertama dia jemput aku. Belum ada cerita, cuman dia cerita aku kerja di kakakku di HP gitu loh, yang join dengan Korea itu dia sebagai manajer gitu. Gitu loh, Pak ya.
Ya, oke, oke. Ya Oke, terus lanjut. habis gitu kan dia kan sering ke Jakarta pulang pergi setelah kenalan kan dia balik Iya, ke iya, Jakarta. iya, 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 iya. Akhirnya 3-4 hari Hmm. datang lagi ngajak karaokean sama temen-temenku juga semua nggak tahu Hmm. modelnya tuh sudah lah. Oke, Maaf ya, karaoke nyanyi, berarti nyanyi kan? iya ya nyanyi, Ya, cuman dia kan nyanyi kebanyakan kan ah, laki, bukan kayak maaf ya, kayak Lucinta Lung itu kan digawe-gawe. Kalau ini enggak. ya, Dan oke, maaf lagi ini ya, buat ya, Kak Ivan Gunawan ya. Dia ya. kan laki, tapi kan agak gemulai kan. Kalau ini perempuan terlalu jadi laki gitu loh. Kau ya, lain. Ya, 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 oke, Jadi oke, oke. gitu. Nah, terus Iya. akhirnya kenalan kurang lebih 1 minggu, dia tuh seneng. Terus ngomong, kamu mau nggak kalau jadi pacarku ya? Terus akhirnya Oke. berapa hari dia mau meminta aku untuk jadi istri nih. Loh, Hmm. kok sih baru kenal kok kamu mau minta itu gimana? Aku kan nggak tahu gitu. Akhirnya ya sudah dalam waktu 1 bulan, itu kan waktu itu kan kenalan kan 26 Juni. Jadi Julinya pertengahan itu dia meminta aku ke kakakku, ke kakak kandung saya kan ada di Surabaya. Iya. Dia minta aku, katakan aku ya sudah sama-sama udah gede, asal adikku mau nggak apa-apa, gitu loh. Akhirnya ya dari ketelatennya dia ya, kebaikannya dia, akhirnya aku ini ya juga akhirnya ada rasa suka gitu loh kak ya, yang namanya dia Iya, ngomong iya, iya, iya. aku pacaran itu baik-baik, aku ingin serius. Iya, iya. Dan kalau aku ini nggak suka yang aneh-aneh karena aku ini anak terang. Dan nanti kalau sebelum nikah aku nggak mau nanti terjadi hamil gitu. Pokoknya ngomongnya, arek ini kok baik banget ya. Aku baru mengenal ya 1 orang itu ngomong gitu. Akhirnya tanggal 28 Juli Iya. mengadakan tukar cincin di sini di Tunggu, tunggu. Surabaya di hotel. Jadi dia bilang dia nikah karena takut hamil. Bukan Takut, karena takut pacaran itu jadi hamil. pacaran nggak usah neko-neko. Berarti dia kan Nanti laki-laki, takut. gitu. Kalau yang bisa bikin hamil kan laki-laki dan perempuan kan? Lah iya. Nah, iya, iya, iya. Mosok ngomong gitu kita nggak percaya. Iya, iya. Nggak usah neko-neko. Nanti takut sebelum nikah kamu bisa hamil kan gitu. Oke. Aku kan lebih percaya lagi gitu loh Oke. ya. Tukar cincin tuh. Akhirnya ya tukar cincin di Hotel Mercure Kupang Indah yang sekarang ganti Somerset. Oh, di Surabaya nih? Ya, di Surabaya. Oke, ya. Dia bersama 3 orang kakaknya, walinya dari Jakarta kan datang. Dan Kakak dan asli saya nih? kan Kakak kandung asli nih? bukan Kakak-kakaan? dia ngomong dari neneknya itu kawin 5 kali. Ini itu kakak tiri ya, kakaknya dari satu nenek-nenek itu loh sebagai walinya, dan dia membawa kok sama istrinya, perwakilan dari dia. Dan saya kan juga mengundang bos saya kan, saya kerja di bengkel Mercedes-Benz itu 15 tahun. Aku undang sama istrinya, sama semua keluargaku datang makan-makan ya, sekedar lah makan-makan, karena rencananya setelah honeymoon kita mau mengadakan pesta di Surabaya. Terus itu kan tanggal 29 ya Juli. Besoknya ke Jakarta, tidur di Hotel Mercure Sleepy di apartemennya di situ untuk menandatangani. Apartemen dia sendiri nih ya? Apartemen dia sendiri? Bukan, Hotel Sleepy. Mercure. Oh, Hotel Sleepy, ya. Kan ada apartemennya kan di situ. Ya. Oke, sewa, oke. Jadi kan berapa kamar, karena saya bersama kakak kandungku ya, yang namanya Tanti yang diminta tadi loh. Dia kan ikut saksi ke catatan sipil. Nah, besoknya kan sudah datang di sana, ada seseorang itu dari kantor catatan sipil datang ke hotel
untuk rencana untuk kita menandatangani surat nikah itu. Oh, Dia dari membawa catatan sipil nih berarti ya. Oke. ya catatan sipil membawa 2 surat, yang satu untuk perempuan, satu untuk laki, gitu loh kak ya. Setelah satu orang itu duduk lihat kita berdua di depannya, ya saya kira sudah pantas untuk menikah. Umur 35 kita menikahnya sama. Oke. Dina juga 35. Ya sudah, Oke. tanda tangan, disaksikan kakakku sama dia kan, tanda tangan, ya udah berapa ngomong-ngomong seputaran ya setengah jam lah. Akhirnya pulang lah orang catatan sipil. Ya sudah, kan selesai, udah resmi. Suratnya tuh ditinggal kan, orangnya pulang gitu loh kau ya. Terus besoknya kan kita mau berangkat kawin tamasya ke 3 negara, di Bangkok, Hong Kong sama Singapura. Iya, iya. Dan saya ke luar negeri, kakakku pisah di airport di bandara Jakarta, dia pulang Surabaya. Lah surat kawinku ini dibawa kakaknya, dia bilang, nanti suratnya sepulang dari kawin honeymoon nanti tak kasihkan karena tak laminating dulu, dia bilang gitu. Oke kok, aku bilang gitu. Ya udahlah, kita akan berangkat ke Singapura transit langsung ke Bangkok, sorenya itu 31 Juli itu. Langsung ke Bangkok, tidur di Hotel Asia di sana. Ini belum malam pertama ya berarti ya? Belum, masih perjalanan. Oh, jadi langsung habis nikah tuh langsung? Enggak, ya malamnya jalan. kan aku tidur sama kakakku toh Kak Uya. Oh, malamnya jadi ada kakakku kan. Jadi belum honeymoon belum nih, honeymoon. Ya. Di sleep. I like it, belum gitu berarti ya. Honeymoon Kan malam sah dong pertama suami kan, istri. Loh iya, cuma kan ada kakakku. Waktu itu malamnya Oke, kan aku tidur sama kakakku. Masa sih orang kan Besoknya, baru menikah tetap harus sama suaminya dong? ya iya, yang kakakku kan, Iya. ya nggak bisa lah. Aku tidur Oke. kakakku. Besoknya kan berangkat honeymoon gitu. Lah, sorenya nyampe di Bangkok, kita nggak bisa mandi karena koper kita kebawa pesawat ke Hong Kong. Jadi diganti uang lah, berapa ribu bat gitu. Iya. Nah itu sore jam 5, jam 6. Dia ngomong, yuk dari cerita-cerita terus akhirnya dia ngomong, aku ini sebenarnya merit itu bukan untuk cari istri. Aku kan kaget, loh, kok aneh, kenapa? Aku cuma butuh seorang pendamping yang bisa dampingi aku kemana-mana. Kayak gitu. Lah saya itu bingung kan, hari ini kok aneh lah, kamu ini kok aneh toh. Wong mau merit kok tidak butuh seorang istri. Maksudmu apa? Aku ya kaget, ya marah toh kau ya. Ini opo ada pertanda apa ini? Iya pastilah. Iyalah, saya ini sih belum tahu maksudmu apa. Seandainya ya gini loh, kamu kok gitu sudah menikah di catatan sipil kamu baru ngomong. Kita itu sesama perempuan. Kata kasarnya tuh kalau 7-Eleven kumpul kebo lah. Aku pun tidak akan hamil meskipun tanpa nikah. Maksudku gitu loh kau ya. Kan dia, oh ya, kan belum ngomong. Nah, habis itu dia ngomong, kalau aku ini perempuan, dia ngomong gitu loh. Gawat. Aku shock dan kaget bener-bener. Marah. Oke, gitu sebelum kita lanjutkan, Bu. Ibu ada foto-foto waktu nikah, waktu pacaran tuh ada ya? Ada. Oke, kita lihat dulu ya sebelum kita lanjut ya. Iya. Oke, lanjut ya. Dan abis itu setelah dia ngomong aku ini perempuan, ibu percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Enggak percaya saya. Kiranya di prank kali ya? Iya. Bercanda gitu. Bercanda. Kaget, shock, dan ya model laki dalam hati ya.
kon bujuki aku arepe. Mungkin ngeprank. Wong modelmu lanang nggak ada payudara. Mana mungkin perempuan? Saya bilang gitu. Akhirnya dia ngomong bener. Aku ini perempuan. Aku marah lah. Apa Marah ibu wis. apa ibu lihat pertama kali pas saat dia bilang perempuan? Lihat apa jakunnya kah atau apanya kah? Jakun orang gendut kan mana ada, kau ya? Jakunnya, oke oke. Ya kan, orang gendut kan sininya kan Iya iya nggak iya iya. kelihatan. Nah, Ibu lakukan apa pas payudara. ibu marah? Kenapa? Ibu melakukan apa pas ibu marah? Nah, marah. Pokoknya aku marah. Kau nih kok bujuki aku. Berarti kamu mau bujuki aku. Diam dia. Aku nggak bisa. Aku ini perempuan normal loh. Aku bukan les. Saya bilang gitu kau Iya. ya. Marah bener marah. Di situ tukaran. Aku dipukul. Kan aku nggak bisa nerima. Apalagi di alasan. Aku punya anak angkat 3. Bayangkan tuh kau ya. Orang baru merit. Nanti aku ngomong sama keluargaku itu gimana? Ternyata Kok suaminya perempuan itu. ya punya anak 3 lagi aku disuruh ngomong maksudnya itu memelihara gitu loh, mau dikasih no aku. Aduh kak ya aku yuk gak mikir, ngamuk tukaran aku dipukuli pokoknya saat Di mana itulah dipukulnya tuh? di Hotel Asia itu di Oke kamarnya oke. gitu loh. Terus dia sempet aku dilempar handphone pokoknya mau dibunuh gitu loh kak ya, karena aku tidak bisa terima. Aku ngomong aku ini perempuan normal loh, nggak bisa aku punya Tuhan itu kan aku tahu dosa nggak bisa. Aku Iyalah. bilang gini. Habis gitu ya udah aku dipukuli benjut kabeh. Akhirnya aku menyadari wah kalau aku gini terus mati konyol. Biarpun nggak mungkin dimatiin tapi kan aku konyol gitu loh. Akhirnya aku ngomong sama dia, ya sudah ginilah, kasih aku waktu berapa bulan, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Aku bisa mendampingi kamu, tak dampingi, tapi dengan syarat jangan sakiti aku. 1, malu aku nih kau ya. Ngomong Iyalah ngerti. aku mbek wong-wong Ngomong apa ya? Aku ini loh gimana gitu. Kan berarti kalau mau kan aku ikut les toh kau ya. Gitu loh. Akhirnya oke. Aku sanggupi katanya. Daripada Kamu nggak usah dipukulin khawatir. ya. Ya, dia ngomong, aku kan ngomong berapa bulan, berapa tahun aku bisa mendampingi kamu. Kalau aku sudah nggak kuat, ceraikan aku baik-baik. Dia ngomong, oke, kamu nggak usah khawatir. Iya, iya. Nggak usah khawatir, kamu tak cukupi segala kebutuhanmu. Dia ngomong gitu. Tapi dengan syarat, kamu harus terima anak angkatku 3 dan untuk memelihara abu orang tuanya. Orang tuanya kan meninggalnya kan dikremasi. Jadi saya suruh menjaga abu dan anak-anaknya itu gitu loh. Oke. Nah, udah setelah itu ya waktu itu malam pertama itu di sini banyak orang tertarik malam pertama. Dan setelah itu debat-debat kan dia mandi, dia cerita kalau dari perempuan itu ganti laki-laki, nggak tahu katanya dipasang apanya, dioperasi dipasang kayak laki gitu loh. Habis gitu Hah? Maksudnya kayak dipasang kayak laki? ya mungkin ya ada burungnya gitu kali. Lah, gimana? Kalau misalnya laki jadi perempuan kan mungkin ada yang dipotong gitu ya. Ini kalau Ya, perempuan jadi laki, burungnya gimana? Pakai burung parkit atau burung apa, nggak Bu? ngerti. Mungkin ya dipasang pakai alat apa. Saya sendiri kan nggak tahu. Nggak. Tuh, pertanyaan saya, Bu. Ini maaf, saya pertanyaan ini bukan Ya. aneh-aneh, Bu, tapi saya penasaran. Mandi, Ibu lihat dia mandi nggak? Nah, yaitu. Dia kan ngomong operasi kan 3 kali. Dari laki ke perempuan. Terus mari gitu kepingin laki-laki. Dioperasi lagi. Dibalik no perempuan sampai 3 kali. Tapi ternyata mandi. Ya sempet ngintip lah aku nih. Tak intip. Asli kayak aku kau ya. Perempuan. Nggak ada yang Nggak ada. gondal-gandul kan? Nggak ada. Asli Oke, perempuan. iya. Oke, Gitu loh. oke. Asli Iya, perempuan. oke, iya. Jadi, Iya. gitu. Terus, oke. Habis itu Ibu terima tuh. Ya, kan sudah janji oke.
jangan nyakiti aku. Akhirnya ya dia mau terima, ya sudahlah Kak Uya, namanya aku sendiri dalam posisi saat itu kan banyak orang. Lah kamu sudah tahu perempuan kok nggak mau cerai, gimana posisinya aku saat itu? Sudah tertekan, malu, dan surat nikahnya itu kan masih dibawa dia, gitu loh. Lah terus ya udah, tapi kan aman-aman sampai 3 negara selesai. Hong Kong ke Singapura kan 10 hari jumlahnya itu perjalanan Oke, itu. oke Bu, saya mau nanya nih sebelum Ya, kita lanjut nih. Ibu, dia tidak ada upaya untuk maaf ya Bu ya kan layaknya orang menikah, melakukan hubungan gitu? setelah mandi malamnya, disitulah dia menuntut Kak Uya. Iya. Waktu malam tidur, karena kamu sudah married sama aku nggak mau kalau kamu masih perawan. Lah gimana caranya, pakai apa Bu? Lah, ya pakai alat dari karet kayak di gitu loh, burung-burungan kayak dari karet. Lu bener ini Oke. Kak Uya. Oke, ini Ya, ada nih. terus Nyata. Ada di bawah. nyata. Burung-burung. Dan saat itu bener-bener dia tahu kalau aku masih perawan. Kan satu ada darah kan memang. Iya. Tapi dengan kejadian itu memang dia itu semakin sayang sama aku Kak Uya. Kan itu kan hari pertama kan. Sampai kan 10 hari kita honeymoon. Nah, habis itu 10 hari sudah selesai dari Singapura kan kita pulang lagi ke Surabaya. Saya tetap kerja di bengkel Mercy. Ya. Setelah itu dia pulang Jakarta kan. Ya cuman ketemu berapa hari di Surabaya, pulang lagi ke Jakarta. Sampai bulan 10 saya dibelikan sebuah rumah di Pakuwon City, Taman Mutiara, C3261 itu. Gitu loh. Diberikan cash kok. Jadi emang dia orang berada ya? Ya. Tapi nggak tahu, kalau masih belum tahu, adiknya belum tahu loh ya. Oke, kita jangan sebut nama lengkap Bu. Sebut aja dia adalah inisial. Ya, JH. Iya. Oh, jadi belum tahu kalau dia adiknya JH. JH ya? JH ya berarti ya? Ya. Oke, ya. Oke, terus habis itu dibeliin rumah, oke. Dibelikan cash rumah di Pakuwon City. Yeah. Sertifikat dikasih aku loh Kak Uya. Ini simpenan. Namanya nama ibu? Nardina Tamarsioni, sesuai nama surat dia, kami. oke. Ya. Oke. Dikasihkan aku, ini simpenan. Akhirnya saya mengajak keponakan anak kakak saya perempuan untuk tinggal bersama. Sama dia kalau ke Surabaya ya tidur di situ. Sama satu pembantu gitu loh. Saya tetap kerja di bengkel Mercy sampai waktu itu kan Juli, bulan 10 Oktober saya nempati rumah baru, dan Maret tahun 2001 kita join membuka toko spare partnya Mercedes-Benz di Kedung Doro. Akhirnya memang modal terbesar dari dia, Kak Uya. Kita ngambil mobil yang tahun baru 2000 ke atas, itu ngambilnya ke Singapura, sedangkan tahun lama kan di sini motor Jalan Sawah Besar. Ada yang semua kenal pokok toko Mercy, karena kan saya tahunya kan dari kantorku sendiri ngambilnya ke Jakarta. Gitu loh. Aku keluar dari bengkel Mercy, saya buka sendiri. Bukan showroom, spare part mobil. Oke. Spare part, bengkel ya. Dan namanya Benz Motor. Oke. Itu loh di Kedung Doro. Akhirnya di awal bulan 3 2002-nya itu datanglah seorang perempuan. Nggak tahu perempuan ini siapa. Datang ke rumah, merampas-rampas. Semua bajunya Nardinata itu diambil. Dan mobilnya dirampas. Sempat dia mau ngerampas toko, nggak bisa. Karena toko itu kan atas nama aku. Siup TDP atas nama Ida Susanti, nggak tak kasih. Dan sempat aku telepon si Nardinata. Waktu itu kan di Jakarta. Ini siapa sih? Kok ada perempuan ini ngerampas-ngerampas? Dia ngomong apa? Kasihkan aja daripada ribut. Nah saat itu saya sudah tahu, wah, iki paling bojone, istrinya. Oh, perempuan lagi? Ya itu. Ini pemilik UD Suwanti Suhaimi di Balikpapan.
Oke, ya, ya, ya. Dibawa, ya sudah, suruh ngasihkan, ya sudah. Dia bawa keluarlah barang-barang baju sama mobil. Akhirnya berapa hari, Nadinata kan datang lagi ke Surabaya. Iya, iya, iya. Setelah kejadian itu, sudah sering bertengkar, main pukul. Aku ngomong, kamu janjimu apa? Kamu jangan gitu. Karena aku kalau sudah tersakiti, dan aku kalau sudah lari, enggak mungkin aku kembali. Tetap, kalau marah-marah itu dipukulin, cemburu nih luar biasa, gitu loh kak ya. Dan saya ini masih bingung, karena apa? Surat kawinku kan masih dibawa. Kalau Oke. ditanyain itu alasannya ada aja. Kan dibawa kojon, namanya itu kojon nanti lek kesini tak suruh bawa. Gitu terus, ya udah oke. Akhirnya penyiksaan itu, kalau tukaran gitu ya, mau pergi kemana, geger-geger gitu, aku suruh nyetir, dia yang turun dari mobil. Terus kalau dia yang nyetir, aku disuruh turun, ya udah turun. Akhirnya lama-lama kan kita nggak tahan. Kok ternyata gini ya, orang ini kok ternyata gini. Ngancam-ngancam lagi gini-gini. Kamu percuma ngancam-ngancam aku, kan aku pokoknya ngomong, kalau kamu menyakiti aku, pasti aku lari. Dan kamu kira aku nggak takut, kamu nggak takut. Aku ini loh nggak takut, tak lapor no polisi loh kamu macem-macem. Seperti itu. Tapi lebih parah lagi, pokoknya kau ya. Lebih parah. Ya sudah, aku kan berusaha piye caranya ngelapor no polisi. Kan dia punya 3 KTP, tak sembunyiin. Gitu loh. Akhirnya sudah nggak tahan, mau muncak. Aku sudah diancam-ancam. Ya sudah, tak lapor no ke Polda itu. Bulan Agustus tahun 2002. Dengan membawa 3 KTP. Saya laporin di sana. Dia tahu kalau aku ngelaporin, kan aku SMS-an ngamuk-ngamuk telepon. Tak laporin kamu ke Polda, gak percaya dia. Dia datang ke Surabaya. Aku ke Polda, bawa KTP, gak diterima laporanku kau ya. Polda mana? Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur, oke. Ya, Jalan Ayani situ. Akhirnya laporanku ini nggak diterima karena kan aku ngomong, suamiku mana surat kawin nih. Akhirnya pokoknya ada bukti-bukti tukar cincin sembarangan, tak bawa ke Polda, tidak diakui, kan repot. Akhirnya aku ingat pada perjalanan waktuku ini tadi yang sedikit 1 tahun lebih itu, saya pernah disuruh nganter tiket ke seorang cewek yang dia taruh dikontrain di Klampis. Aku ngantarkan tiket buat dia. Aku ditempeling sama cewek itu gitu loh, kau ya. Dan di situ dia ngomong, kamu siapa kok bawa mobil suamiku? Aku lah bingung. Duh, lah aku iki sapa kok ngomong mobil suamiku? Ternyata dia itu istrinya, kau ya. Tahu, 15 Juli mengawini asal Blitar. 30 Juli mengawini aku loh di Surabaya. Bayangkan tau. Dia ngomong loh ke aku. Lah kamu kok bisa ngomong? Istrinya itu dari mana? Karena dia melihat cincin kawinku loh persis sama dia. Frank & Co. Iya. Sama gitu. Dia kaget kan. Aku ya kaget. Duh. Ternyata aku dalam hati sudah mikir, oh istrinya ini. Tak tanyai kan, Merit ngomong tanggal 15 Juli 31 loh sama aku, bulan yang sama kau ya. Oke, terus habis itu Bu? Setelah aku dikampleng kan aku ngomong, ngamuk aku. Ternyata si cewek ini akhirnya dipindah, pokoknya nggak tahu dipulangin, nggak tahu apa. Karena suamiku milih aku, gitu loh kau ya ceritanya. Cantikan mana pada saat itu Bu? Kenapa? Cantikan mana sama si cewek Klampis tuh? Ya cantikan aku lah Kak Bu ya. Oh, makanya milih Ibu ya. Aku kan putih kan, dia kan. Tapi tetap aja suami Ibu perempuan Bu. Lah iya. Iya. Oke, akhirnya singkat ceritanya Ibu bercerai nggak? Akhirnya di Polda itu
Ya, Loh, ya. cerai gimana? Surat kawinku kan di dia Nah, masih oke. Ya udah nggak kita ada uji di kata Polda dulu, Polda. cerai. Ya, di Polda. Terus saya menyuruh kakakku untuk mengambil salinan surat nikah. Karena kebetulan KTP yang baru Nardinata itu dipakai 2 orang. Si sama aku. Akhirnya saya minta regalisir surat kawinnya si untuk melapisi laporanku di Polda. Oke, Ini loh untuk melengkapi dipakai ya. ini loh. Gitu. Ya. Akhirnya diterima laporanku. Gitu loh. Oke. Jadi sama foto-foto kawinnya tak serahin ke Polda untuk melampisi tukar cincinku, karena aku belum pakai baju kawin, tau ya. Iya. Gitu loh. Akhirnya Belum diterima. resepsi ya, iya. Diterima, akhirnya laporanku ya sudah diterima kan. Oke, Tapi keren kan Polda Jatim ya. aku nggak punya pikiran sejauh apa-apa lagi. Waktu geger-geger tuh dia ngomong, waktu geger-geger saya setelah perempuan itu datang, kamu tidak akan bisa memperkarakan aku karena aku ini orang kaya, aku adiknya Bapak. Waktu itu dia ngomong Bapak. Tahun 2000 kan belum tahu kalau Bapak itu yaitu Pada saat itu kan, Bapak JH itu udah pengusaha terkenal berarti ya? enggak, belum Dari terkenal. dulu ya? Saya Belum aja terkenal. nggak tahu kok. Dia ngomong Oke. bukan itu, bukan dia-nya. Iya. Bravo Alpha itu, BA itu. Oke. BA, oke. Ya, BA. Terus habis Dan itu oke lanjut ke ibu perkaranya nggak dijalanin, ibu yang kalah lah itu ya. Jalan yang kan ya, terus kalah. Terus habis gitu kan setelah kalah kena 6 bulan percobaan, tapi kan dia nggak bisa mengusir aku. Pengacaraku waktu itu dibantu dengan Bapak Pitono. Sudah, Santi, kamu nggak usah banding karena lawanmu ini orang kaya, kamu tidak bisa menandingi. Orang masih ini sudah. Zaman itu hukum di Indonesia masih begitu ya? Orang kaya pasti menang gitu ya? Ya, dia yang ngomong gitu kak ya. Iya. Ngeri nih di Indonesia. Nggak tahu, aku nggak pernah. Ini harus kita rubah nih sistem hukum di Indonesia nih. Nggak bisa kayak begini gitu terus ya. Dia ngomong, kamu tidak akan bisa memenjarakan saya. Oke. Cowok Jadi orang kaya berkuasa gitu ya. Akhirnya sudah habis banyak kak ya. Sampai pengacara aku ganti 5 atau 6 kok. Sudah habis duitku untuk ya itu untuk pelicin lah, maksudnya aku pakai pengacara kan. Pengacara aku itu minta ini nih. Sedangkan saya ini surat kuasa itu waktu itu 2000 menandatangin itu bayar 6 juta kau ya. Gimana tau? Itu pengacara doang yang minta buat apa kata pengacaranya? Itu 6 juta, terus nanti ada untuk memanggil keluar surat daftar pencarian orang itu kan sudah ngecek ke Jakarta, ngetek KTP-nya, apanya. Lah itu gak pakai duit gimana tuh kau ya? Yo minta ke aku. Nggak bisa. Gitu Bu ya. Saya selama ini bantu-bantu orang yang saya advokasi nggak pernah bayar Bu. Pengacaranya juga nggak pernah minta uang. Aduh, dari lembaga bantuan Uya mah gratis semua Bu. Pengacaranya semua pengacara benar Bu. Lah ini datang di sana kalau nggak anu gimana ya gak dianu lah. Akhirnya sampai keluar surat DPO saya itu seneng. Dia janji akhirnya keluar DPO daftar pencarian orang. Ya, tahun 2007 itu. Akhirnya tuh ya. Oke, benar tuh berarti kepolisian tuh. Akhirnya keluar itu. Sudah seneng bangga sekali karena dia janji nanti tak tangkep, dia bilang gitu. Kasih tahu alamat di mana dia. Tak kasih alamat kakak-kakaknya yang termasuk pokoknya 4 terus itu kan saya tahu alamatnya. Tak kasih tahu ini loh, lek golek di sini. Dia ngomong yes, nggak tahu dicari apa enggak, padahal tuh orangnya di Jakarta. Wong tahun-tahun berikutnya itu sempat datang ke Sangrila. Ponaan anak kakakku yang jadi saksi di catatan sipil, anaknya itu IO, event organizer. Dia datang loh di Sangrila, kawin temennya. Jadi dia itu Surabaya sering, tapi kok gak ditangkap-tangkap gitu loh. Tapi ada keluar surat DPO-nya keluar. Keluar. Mana ada, bisa kita lihat nggak? Ya. Bisa ada Bu ya?
Ada. Ada, Dre? Kita lihat. Oh, jadi surat DPO resmi dari polisi nih ya? Resmi lah. Resmi Oke. dari Polda ya. Ya Oke, itu lanjut. terus perkembangan itu kan berlanjut terus. Yang di Polwil sudah saya kalah dan suratku kan nggak diurus. Ini ya sudah ngurusi Polda bertahun terus tak tanyain 2000 sampai terakhir itu perkembangan dikasih 3 kali tahun 2012 bahwa masih belum ditemukan. Nanti kalau tahu alamatnya baru ditangkap. Gitu Iya, terus. Bu. Susah, Bu. Soalnya Akhirnya, karena di Indonesia tuh nyari orang susah, Bu. Harun Masiku aja sampai sekarang belum ketemu-ketemu. Iya. tapi kalau ini kan Iya. Terus karena Indonesia luas, Bu. Terlalu luas, Bu. Kita ada kepulauan jadi susah nyari orang. Oke. Terus, Bu. nah, terus habis itu 2000 saya kan sudah malas berpuluh-puluh kali jawabannya gitu terus akhirnya terakhir 2021 Bu. 2 tahun yang lalu Kak ya. Kebetulan temanku ditipu trading di bawah, aku di atas naik lantai 4. Saya menanyakan di situ dengan namanya Pak, gimana perkembangan saya? Saya dibentak-bentak loh Kak ya. Kamu tahu nggak? Kalau Polda baru kebakaran, berkasmu itu hilang. Lewang bapak lo kebakaran kok ngamuk sama aku. Lah itu tanggung jawabmu. Saya kan marah balik toh. Itu kan tanggung jawabmu. Iya. Gitu. Jadi seolah-olah kayak ibu yang harus bertanggung jawab sama kebakarannya, Bu ya. Iya. Laki ngomong gini, kalau ibu mau ngurus dari 0 lagi. Loh, saya kan nggak kuat dengan omongan dari 0 lagi kan berarti selama ini laporanku ditutup intinya kan gitu Kak ya. Sistem Indonesia yang harus diperbaiki seperti ini memang. Masa berkasnya cuma kertas doang ya kan? Terus ini kan semua orang ngomongnya aku, biarpun berkasnya hilang tuh dari zaman dulu. Kalau sekarang flash disk ya. Kalau dulu tuh dimasukkan ke CD komputer ya. Itu loh. Ya udah, saya karena dia ngomong dari 0 lagi, saya sudah nggak peduli tuh polisi, kau ya, maki-maki. Memang Polda kayak, udah nggak boleh. Saya ngomong di sini udah, aku nangis, aku balik ke bawah, nemui temanku sudah urusan selesai, aku cerita nangis, sempet ngomong sama yang melayani temanku trading itu tadi, Pak, lah ya polisi kok kayak gini cara kerjanya gini loh Bu, sudah pokoknya ibu kalau ketemu suaminya bikin ribut dan nanti suruh nangkep dan dibawa ke Polda, nanti bisa diproses. Sampai saya itu dia ngomong gitu. Ya udah tau dengan mangkel dada sesek, sudah aku pulang gitu loh Kak ya. Pulang kan waktu itu 2021 ya sudah. Dan sempat di Polwil kita ngomong, Pak, ini loh Nardinata ini orang DPO. Gimana sih Polda kok nggak bisa menemukan? Jawabannya apa? Siapa tahu orangnya mati. Ngono. Jawab begitu loh orang Polwil. Orang hidup seger buger sampai sekarang dibilang siapa tahu orangnya mati. Kalau orangnya mati gimana Bu? Hah? Yang ngomong siapa Bu? Kanit Reskrimnya Polwil Tabes yang sekarang ganti Polres Lumak. Dan setelah ngomong gitu Pak Lulus pengacara saya, udah pulang, sudah percuma kita di sini. Hukum apa, ngamuk kan, kita rapat belum selesai, kita pulang, ya sudah akhirnya. Nah disitulah saya ini ingat ini gimana caranya Polda ini jurus terakhir sudah nggak bisa pakai jalur hukum, duitku habis, sudah tidak sanggup pakai pengacara. Caranya ini gimana bisanya ya cuma nangis sesek itu tok. Akhirnya temanku ngomong, kamu pakai media sosial, cari-cari di sini. Oke, Ibu hubungin saya udah dari bulan lalu gitu ya. Cuman saya minta maaf karena kan saya bilang saya lagi di Amerika, saya suruh hubungin Adre gitu kan. Dan tadinya saya tunggu saya pulang, tapi karena saya juga belum bisa pulang karena saya lagi ngurusin orang tua saya berobat di sini. Tapi nggak apa-apa karena urgent, akhirnya kita tetap bisa lewat Zoom ya. Oke. Dan sekarang apa yang Ibu lakukan
akhirnya membuat Ibu pengen ini viral gitu gimana, Bu? Nah, yaitu saya ini bingung gimana caranya. Tidak pernah ini loh, pertanyaan semua orang Kak Uya tak jawab di sini ya. Kenapa sih kok baru diurus? Saya ini loh tidak pernah mengenal namanya TikTok. Meskipun saya bekerja dalam bidang handphone dan komputer, tapi nggak pernah main TikTok gitu loh. Akhirnya yaitu kita cari-cari, ada kan di Surabaya yang YouTube terkenal Londo Kampung. Kak Uya tahu nggak? Saya itu ngirim data-data untuk membongkar supaya aku ini dimasukkan ke YouTube gitu loh, biar viral. Nggak mau, ditolak, takut. Kenapa? Takut katanya kena ITE. Oke. Terus ada pokok youtuber gitu takut kena berapa, ada 5 takut kena ITE. Akhirnya saya ini cari di Google jasa pembuat YouTube. Lah kok 5 menit bayar 500.000. Kalau 1 jam nggak bisa, gimana coba? Terus temanku bilang, wes toh Santi, kamu tuh syuting mau pakai HP. Enggak, akhirnya jika ceritanya Ibu bikin konten lah ya. Ya. Terus viral. Akhirnya Terus dengan rekaman sendiri, oh nggak viral-viral. Tahu ya, sampai 5 kali, sampai bosan, sudah kecewa juga. Nggak viral-viral. Saat terakhir itulah ketemu Mbak Indi itu, gitu loh. Mbak Indi Bu, oke. tak bantu ya, tak viralin, tak tek-tekno orang. Akhirnya yaitu yang sebulan lalu itu viral. Masih 683, belum sejuta. Saya dipanggil Polda, disuruh take down. Apa alasan? Ibu nanya nggak? Malu. Polda jelek, katanya gitu. Ya tak jawab, lah memang jelek nggak? Buktinya pelayanan jelek. Sampai berapa, 21 tahun, Pak. Sampai sekarang, akhirnya rumah sudah dieksekusi, aku diusir. Tapi, sudah. Itu katanya, Bu ya. Dan itu kan ceritanya waktu dulu kan, harusnya kan kepolisian sekarang kan udah bagus ya, Bu ya? Nggak tahu Kak Uya. Aku sendiri kan soalnya kalau Krimsus Polda Jatim saya apresiasi karena waktu kemarin saya mengangkat kasus penipuan para TKW-TKW yang di luar negeri di Hong Kong, pelakunya Faruk langsung ditangkap waktu itu. Krimsus kalau keren kalau menurut saya. Benar-benar ditangkap dalam waktu 2 hari, padahal itu tidak jalan-jalan dari tahun 2015 di Hong Kong. Tapi saya kawal, kita sama Polda Jatim langsung ditangkap. Nah, iya sih ngawal Kak Uya, kan aku kan sendiri. Kan aku maju sendiri karena sudah nggak punya duit. Oke. Kalau Kak Uya ya aku percayalah. Oke, terus Ibu dipanggil suruh take down, terus? Ya, suruh take down, saya nggak mau. Iya. Wong viewer, saya nih nyari viewer susah kok mau suruh take down. Kalau Polda sudah membantu saya 1000% Pak, tak kembalikan. Saya ini bersumpah, tak kembalikan nama Polda. Ya nggak bisa Bu, gini. Nggak bisa, ya sudah. Akhirnya saya di situ suruh menunjukin, karena kan dia bilang berkasnya hilang, kena kebakaran. Iya. Terus dia minta kopi-kopi, tak bawain semua yang saya punya. Udah, kita proses, kita lanjutin, proses ditindaklanjuti. Alhamdulillah, bagus. Terus? Ya, saya seneng toh. Ya sudah. Akhirnya 3-4 hari di take down bener. Tapi ini bukan take down tok, sampai diblokir, nge-add orang aja nggak bisa. Akun apa? TikTok? Iya, akun Susantinho yang viral itu di take down, hilang, gitu loh. Lah saya kan gregeten, ya sudahlah. Akhirnya aku sadar, lega, tapi urusan 4 hari seminggu datang ke sana. Minggu lagi nih melalui telepon, 1 minggu 2 kali. Jawabannya tetap masih ditelusuri. 2 minggu saya datang lagi, dipanggil, ketemu sama Kasudit Pak Hendro, sama kanit-kanit ada 6 orang kok. Akhirnya bagus, berarti ditanganin ya Bu ya. Dia ngomong ditangani tapi nggak ada kemajuan, masih 0 sampai 1 bulan loh Kak Uya. Saya ini ngamuk sama Pak Agung itu sebagai jembatan. Waktu yang manggil aku, nomor teleponku viral itu Pak Agung. Tapi yang ngurus tuh belum Pak Agung, belum ditunjuk untuk ngurus. Enggak, ini masih menelusuri. Waktu itu pagi tak telepon, aku sempat nangis-nangis, ngamuk. Jawabannya masih sama. Saya ini bukan ngamuk sama Pak Agung.
tolong Pak Agung sampaikan yang di Polda itu, gitu loh. Tapi kalau memang terus Pak Agung kan angkat tangan, itu kan haknya Bu Ida. Silakan, karena aku ngancam nanti malam tak viralkan. Saya ini cuma iseng loh, kau ya. Saya habis itu kan sudah tutup kan teleponnya. Saya sore bikin video, diupload jam 11 malam. Sudah gak karu-karuan udah. Akhirnya pagi viral. Sampai jam 12 siang tuh mau 1 juta. Seneng kau ya. Kamu tahu nggak jam 2 hilang di take down. Nggak tahu siapa sih take down. Disitulah saya seharian nangis. Welcome to Indonesia. Gak di take down lagi, hilang guys. Pokoknya Bisa mengerahkan orang di Indonesia untuk mereport ya. loh iya. Padahal TikTok ini kan harus tahu ya. Ini Laporan TikTok itu Indonesia tuh emang harus ini masukkan ya, harus lebih cermat lagi gitu ya. Hanya di Iya. TikTok Indonesia. Hilang, akhirnya kan akhirnya aku menghubungi Mbak Indi, hilang, nggak usah khawatir Bu, saya sudah bikin slide, yaitu sing ada foto-foto nih lebih bagus, ada nama-nama nih perjalananku, perkenalan. Nah, itu pun di take down dia itu. Habis di take down dia, tapi ada 3 kali ngupload langsung 3. Yaitu loh yang viral sampai 20 juta lebih tuh TikToknya dia. Karena akunku sudah nggak bisa. Iya, nggak bisa upload aku. Langgar terus soalnya. Iya, terus gimana Mbak Indi? Akhirnya Mbak Indi juga hilang juga kontennya. Belum, untung dikasih waktu 3 hari. Sudah 20 juta. Gitu. Sudah 20 juta. Lek untung kalau sehari hilang kan nggak mungkin viralnya segitu. Mungkin ya sudah disuruh nutup tapi nggak nutup sampai akhirnya 20 M. Akhirnya gimana Mbak Indi? Apa yang terjadi Mbak Indi? Take down. Coba Mbak Indi. Cerita Mbak Indi. Ya. Jadi itu sekitar hari Kamis kemarin, pagi Kamis itu kita upload, terus naik sampai pagi Sabtu. Nah, di malam ini di Jumat malam itu emang udah ada peringatan di akun kita. Udah ada peringatan, video-video juga udah sering di take down, tapi tetap kita upload gitu. Kita upload lagi. Yang lain-lain juga kan kita juga punya bukti-bukti yang lain tuh. Kayak KTP-nya, terus juga ada pengakuan dari orang yang dekat sama si pelaku ini kan. Jadi kita upload lagi bukti-bukti yang lain. Nah, tapi itu kena take down terus. Terus pagi saya bangun, Ibu Ida udah nelpon, Mbak ini akunnya kok hilang gitu. Itu di pagi Sabtu. Nah, tapi untungnya itu kita juga udah bikin Twitter. Jadi kita emang udah share di Twitter dan juga itu berdasarkan saran-saran dari netizen juga. Ya, katanya kan, ini Bu, ini Mbak kalau misalkan nggak mau di take down itu di Twitter aja gitu. Jadi kita emang udah di Twitter itu memang udah ada, tapi akun kita hilang. Emang udah diblokir sama TikTok gitu. Jadi kita sekarang ini mulai dari awal lagi, bikin akun baru lagi, kita coba naikin lagi, tapi di sulit Twitter. gitu. Di Twitter gimana? Iya, di Twitter. Nah, jadi di Twitter itu akunnya namanya masih sama, masih Yola juga, tapi beda sedikit. Kalau di TikTok itu kan Yola 8040, tapi kalau di Twitter itu Yola 11063. Nah, jadi di Twitter itu udah ramai juga, udah yang retweet udah 10.000 kalau nggak salah. Ya, 10.000 retweet, 17.000 like. Nah, di sana itu juga banyak yang speak up. Ada orang yang juga kenal sama si pelaku ini dan ngasih keterangan kalau memang si pelaku ini emang hobi main perempuan dan nikahnya nggak cuman sekali 2 kali gitu. Sebelum sama Ibu Ida ini udah 2 kali nikah sebelumnya. Katanya ya, kata orang. Iya, katanya. Terus juga sampai saat ini setelah sama Ibu Ida juga masih nikah juga sama perempuan-perempuan lain juga gitu. Nah, terus juga kemarin itu sempat ada orang yang katanya dekat gitu, berada satu lingkungan sama pelaku ini, kerja sama keluarga sana, tapi dia nggak mau identitasnya dibuka kan. Nah, itu dia cerita banyak, terus dia ngirimin juga bukti-bukti kalau memang si pelaku ini memang keluarganya Pak CH, memang adik kandungnya yang nomor 7 gitu. Nah, si
faktanya adalah kalau si kan pelaku ini punya tiga identitas. Kalau Hmm. dia itu deket sama perempuannya itu orang non-Muslim, dia menggunakan identitas Nardinata Marsioni Suhaimi itu dengan Hmm. agamanya Kristen gitu. Tapi kalau dia Hmm. deket sama orangnya Muslim, dia itu menggunakan KTP Oni Yusuf dengan agama Islam Oke. gitu. Ibu Jadi punya pegang 3 membanding pick KTP-nya, up Bu? gitu. Ibu Santi. Oh, ada kan 3 kan kopinya Tapi ada. emang KTP-nya agamanya beda-beda. Iya, Iya, beda-beda ya. Oke. Islam sama Kristen. Oke. Zaman sekarang kan udah iktp, harusnya kalau orang yang Tapi bisa mengadakan KTP udah pelanggaran itu. Udah pelanggaran hukum, ya, iya kan? ada kali ya foto kopi itu KTP 3-nya. Oke, terus abis itu sekarang Twitter aman ya? Aman, Instagram, Twitter Twitter aman. alhamdulillah aman. Ya, emang Twitter mah keren sih emang. Oke, dan Twitter tuh apa ya, tidak gampang untuk memberikan tindakan kepada satu account cuma karena laporan-laporan buzzer ya. Ya, tapi kalau TikTok Ya. tuh jujur aja, ada orang yang report aja udah langsung diiyain aja gitu. Ini banyak sekali gitu, kayak kemarin saya cuman bikin konten di TikTok gitu ya. Oke, saya bikin konten di TikTok, ini rumah saya gitu kan. Ini rumah saya gitu kan, bercanda gitu. Terus dibilang katanya pelanggaran privasi untuk identitas pribadi. Loh, itu rumah-rumah gua. Cuman kadang-kadang nggak masuk akal. Alasan tuh nggak masuk akal emang. Banyak yang nggak masuk akal. Banyak yang nggak masuk akal. Terus kayak ya kurang lebih kayak gitulah. Ya mungkin itu bisa jadi masukan buat TikTok buat bagaimana saat report atau apapun, ya melihat dulu kontennya esensinya apa gitu kan. Bener nggak sih? Iya, benar. Iya. Kalau Instagram menurut gue juga emang lebih fair, lebih aman, lebih. Nah, sementara di TikTok banyak yang konten-konten orang-orang vulgar aman-aman aja tuh. Jadi kan kayak standarnya kayak membingungkan ya kan? Iya kan? Iya, iya benar. Iya. Ya udah, sekarang intinya adalah apa yang diharapkan sama Ibu Santi terakhir, Bu. Ya udah ginilah harapanku, saya sudah Ya. nggak muluk-muluk lagi lah. Ya. Saya mohon untuk ditindaklanjuti laporan saya yang di Polda, karena keberadaannya juga ketahuan ada di Jakarta. Ya. Jadi saya ini punya satu edukasinya gini, karena banyak cewek, Mbak Indi bilang cuma 4, yang saya tahu itu bisa sampai ada 20 loh kau ya. Tapi Kata kan siapa? saya loh, waktu saya jalan sama Nardinata itu setiap hari telepon orang telepon itu. Mana surat kawinku? Mana surat ceraiku? Jadi supaya kenapa? Supaya tidak ada ini loh, orangnya sudah viral. Jangan sampai ketipu lagi. Banyak korban lagi, saya nggak mau. Udahlah, terakhir aku yang jadi korban. Meskipun saya membongkar masalah ini, taruhannya itu nyawaku sendiri. Gitu loh Kak ya. Nggak usah takut, Bu. Selagi Ibu berbicara di atas sebuah kebenaran, jangan pernah takut, Bu. Ya. Jangan pernah yang namanya mafia-mafia atau orang-orang yang jahat itu ya membelokkan kebenaran dengan menakut-nakuti orang yang benar. Jangan pernah takut, Bu. Ya, negara kita sekarang negara hukum yang di tangan Pak Jokowi ini sudah berbeda jauh dibanding zaman dulu, Bu. Ya. Mungkin kalau zaman dulu Ibu mendapatkan perlakuan yang tidak adil ya, tapi percayalah di zaman sekarang kepolisian kita, sistem hukum negara kita lebih baik, Bu. Ya, percaya. Percaya. Oke, dan satu lagi mungkin DPO, walaupun dulu pernah kebakaran, DPO-nya nggak berarti gugur, nggak pernah berarti hilang kan, Bu? Ya iyalah. Iya kan? Ada DPO-nya ada ya? Ada nggak surat DPO-nya? Kita lihat nih. Ada. Nah, marilah kita bantu sama-sama kepolisian. Kalau kepolisian mungkin repot atau mungkin belum bisa menemukan orang ini, mungkin peran serta masyarakat itu bisa membantu. Karena kan tujuannya DPO itu adalah masyarakat bisa membantu untuk melaporkan atau memberitahu jika mengetahui orang ini. Benar nggak, Bu? Ya, betul sekali. Ya, jadi kita mempermudah tugas polisi. Benar? Ya. Oke, ya udah. Kita doakan semoga yang Ibu harapkan, Ibu nggak pengen kembali harta atau mungkin hanya dia mendapatkan hukuman setimpal, bagaimana, Bu?
terlalu saya sudah nggak mikirin harta, pokoknya tangkep aja untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku lah, gitu loh. Iya. Kau ya, udah ditahan Iya. aja dah. Iya, ya. Dan ibaratnya kita bukan bicara di adik pengusaha terkenal yang tadi Ibu sebut, bukan itu, karena itu kan kita bicara ada tanggung jawab dia secara pribadi ya. Tapi Ya. intinya adalah negara kita jangan sampai kalah dengan yang namanya mafia, apalagi mafia hukum dan lain sebagainya, atau Markus dan lain sebagainya. Benar nggak? Hukum kita harus berdiri tegak di atas kebenaran, dan siapapun orangnya, siapapun backgroundnya, sekuat apapun orangnya, tidak akan bisa membeli hukum dan tidak akan bisa memutarbalikkan fakta yang namanya salah jadi benar, benar jadi salah. Benar nggak, Bu? Ya, Kita harus percaya. betul sekali. Dan di sini pemerintahan Presiden Pak Jokowi harus bisa membuktikan di masa-masa jabatan terakhirnya bahwa penegakan hukum di negara kita harus bisa ditegakkan. Kita percaya itu. Oke, Bu? Terima Oke. kasih banyak Mbak Indi juga yang sudah membantu Ibu Santi juga. Maaf, Bu, kalau dari kemarin saya extend pulangnya, belum bisa pulang karena masih ngurus, ada yang saya urus di sini. Tapi saya akan segera pulang juga, dan kita doakan semoga semua baik-baik saja. Suami yang saya nikahi ternyata wanita. Oh, jadi suami yang Ibu nikahi ternyata adalah wanita. Dan Ibu Iya. menikah berarti sekarang belum ada perceraian, Bu ya? Ya belum. Berarti kalau bisa dibilang kalau belum ada perceraian, Ibu nikah udah berapa tahun sampai sekarang? 23 tahun kau ya. Belum bicara ya? 2000. Jadi 23 tahun menikah? Ternyata suami saya yang saya nikahi itu adalah wanita. Dan sampai sekarang belum cerai, Bu ya? Belum. Tapi kalau bisa dibilang perceraian, perkawinannya sah apa enggak, Bu? Itu kan perempuan sama perempuan tidak diakui di negara kita, Bu. Saya yang nggak ngerti loh Kak ya. Yang nggak ngerti ya bingung, Ibu saya mengerti, Ibu bingung ya. Surat-suratnya dia aja semua palsu kok. Iya. Akte kelahiran, KTP 3. Ya mudah-mudahan lah surat kawinku asli. Setelah 1 tahun menikah, dia ngomong kalau dia adiknya JH. Setelah 1 tahun menikah, saya baru tahu ternyata adik pengusaha jalan tol yang namanya Bapak JH. Oh, dia adiknya gitu, Bu ya. Tapi kata dia, tapi itu pasti udah dipastikan benar tuh, bukan ngaku-ngaku doang. Pasti saya punya bukti. Oke, ya udah, oke. Tapi apapun yang dia perbuat, dilakukan, tidak ada hubungan mungkin dengan kakaknya, karena itu kan tanggung jawab masing-masing, udah orang udah dewasa, Bu ya. Oke, Mbak Indi terima kasih, Mbak Santi terima kasih, ya. Kita yakin, kita percayakan saja sama kepolisian bahwa ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin, tapi yang namanya kepolisian butuh proses, Bu, ya. Untuk mengumpulkan bukti-bukti lagi. Ibu ada bukti apa, kasih lagi aja, Bu. Kita nanti akan kawal terus, Bu. Ya. Oke. Terima kasih Kak. Pengacaranya siapa sekarang? Udah ada pengacaranya? Untuk gugatan aja Pak lulus. Kalau Polda saya nggak pakai pengacara. Saya maju sendiri. Ya. Maju sendiri, oke. Kabarin Bu kalau perlu ya, nanti kita coba bisa bantu ya, Bu ya. Oke. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Indi. Mbak Santi terima kasih. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di sana udah jam 12 malam, di sini masih pagi ya. Iya, jam 2 di sini. Iya, oke. Terima kasih. Oh, jam 2 ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu memang gila, lu sudah gila, gue